Waalaikumsalam. Ania. Ya, Waalaikumsalam Bu Erna. Alhamdulillah, kabar saya pada pagi hari ini baik-baik saja. Sehat ya Bu. Alhamdulillah. Keluarga sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Ada apa ini Bu Ani? Kayaknya kok ada yang penting ini. Iya, mohon maaf Bu Erna, ini hari ini saya mau mengganggu sebentar kegiatan atau aktivitas yang Bu Erna lakukan. Oh iya Kira-kira iya ada iya. waktu nggak Bu hari ini? Saya Ada boleh minta Bu. waktunya? Ada. Kebetulan sedang nggak ngajar juga ini Bu. Terima kasih sebelumnya ya Bu Erna ya. Ya Bu. Gimana Begini Bu? Bu, iya begini. Ya. Ini saya mau sharing Bu, Mm-mm. sharing tentang pembelajaran mengenai permasalahan yang ada di kelas 7B itu loh Bu. Oh iya iya iya. Gimana Bu? Ya, ya. Sebagai guru kan kita tahu ya Bu ya, Mm-mm. bahwa kelas 7B itu kan memang pada saat pembelajaran kurang kondusif dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain. Mm-mm. Terutama itu anak putranya itu loh Bu, Mm-mm. bikin pusing kepala saya itu. Jadi saya udah berusaha untuk mengkondisikan anak-anak dengan metode yang saya lakukan, Mm-mm. tetapi masih aja tetap sepertinya nggak ada perubahan Oh gitu. seperti itu. Jadi antusias pembelajarannya juga sangat kurang. Mm-mm. Tuh, Rendah ya begitu Bu Bu. ya. Iya, Nah, kira-kira nih nanti dari obrolan kita ini harapan Bu Ani itu apa Bu? Tadi kan Bu Ani ada permasalahan ya Bu, ada permasalahan ketika mengajar khususnya kelas 7B ya Bu. iya, Anak-anak kurang kondusif, terus yang putranya malah rame sendiri bikin pusing ya Bu. Biasanya memang kalau iya, yang putra itu lebih itu ya Bu ya, lebih iya, aktif mungkin ya. lebih aktif, aktif Mm-mm. dan agresif. Oh seperti itu ya Bu ya. Nah ini kira-kira dari obrolan kita ini harapannya itu nanti seperti apa Bu? Ya, harapan saya sih sebenarnya kepinginnya ketika kita ngobrol seperti ini, kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari Mm-mm. kendala yang saya alami sekarang, terutama Oh, ya pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas 7B itu ya paling tidak ada perubahan lah gitu. ya Saya seperti itu. makanya ayo kita ngobrol-ngobrol bareng Ya, sharing ya Bu tentang ya. khususnya G. Ini kalau dari kondisi ideal 10 ya Bu, misalkan skala 1 sampai 10 kan idealnya itu 10 gitu. Itu kalau anak-anak kelas 7B kira-kira berada di posisi mana itu Bu? Di level berapa gitu? Oh, kalau 7B sendiri, kalau saya buat skala ya Bu ya, Mm-mm. kan 1 sampai 10 ya Ya. paling bisa di posisi 6 Bu. Oh, posisi 6 ya Bu. Iya, Hmm, nanti kira-kira harapan Ibu tuh kelas 7B bisa sampai level berapa Bu? Level 10 apa level berapa menurut Ibu? oh, kalau tadi berapa? Level 10. Kalau level 10 kayaknya, Kan ideal itu 10. ya kalau 10 kan memang ideal. Tapi kayaknya, Mm-mm. bukannya sih pesimis ya Bu ya, tapi Mm-mm. kayaknya mungkin belum dulu mungkin ya kalau 10. Ini saya ingin menargetkan ke 8 juga, 8 dulu lah. 8 8. juga kayaknya mungkin harapan saya sih sudah baik gitu ya. Iya, iya. 8 dulu kali Ya, Bu. ya, ya bagus sih itu 8. Jadi dari 6 ke 8 nanti berarti tambah Ya, 2 ya Bu. Berarti 8 jadi iya, iya, 10 ya Bu ke iya. depannya. Mudah-mudahan Betul. bisa gitu. Amin, amin, Amin amin. ya. Eh ini ya Bu, tadi dari permasalahan yang Bu Ani sampaikan gitu. Mungkin Bu Ani sendiri sudah pernah mencoba menganalisis atau refleksi mungkin ya. Kira-kira yang membuat anak-anak kelas 7B seperti itu tuh kenapa gitu Bu? Kenapa kelas 7B kok kurang kondusif? Terus anak-anaknya rame sendiri, antusiasnya juga Iya, tadi kurang ya Bu ya. Itu kira-kira iya, kenapa Bu? iya. Kalau saya lihat, mungkin Mm-mm. tidak saya lihat saja ya, mungkin Bapak Ibu guru juga mengamati yang khususnya mengajar di Kelas 7B. kelas 7B itu kan berarti ada 12 mata pelajaran ya. Ya Mm-mm. mungkin hampir sama lah. Iya. Dari pengamatan itu memang yang utamanya itu semangat belajarnya itu sangat rendah. Mm. Jadi malesan banget gitu loh. Mm-mm. Males banget. Jadi mau dimasukin pelajaran apapun kayaknya itu malas semuanya gitu. Kan itu Mm. membahayakan sekali ya. Mm-mm. Membahayakan sekali. Iya, iya. Kemudian
kalau pas pada saat waktu pembelajaran juga kelasnya rame gitu loh, walaupun ada Bapak Ibu guru di sana Oh gitu. gitu. Itu termasuk kelas saya juga, walaupun waktu saya masuk juga sih nggak terlalu ramai, asalkan Bapak Ibu guru bisa mengkondisikan sih mungkin bisa. Tapi umumnya itu memang kalau di kelas 7B itu ramai sekali. Masalahnya ramai kenapa? Karena memang posisinya kelas 7B itu berdekatan dengan ruang guru, sehingga Oh kan gitu. terpantau terus gitu dengan ruang guru. Gitu, Bu. Oh gitu. Jadi menurut Bu Ani itu kelas 7B itu rame karena semangat belajarnya rendah. Terus Mm-mm. anak-anaknya tadi rame sendiri, tidak hanya mapel Bu Ani ternyata ya Bu ya. Iya, Semua mapel ya Bu betul. ya. Ini ya Iya. kita lihat dari mapel Bu Ani dulu aja lah ya. Kira-kira Iya. kalau selama ini anak-anak tertarik tidak ketika pelajaran IPA ya Bu ya? Anak-anak itu responnya seperti apa Bu? Tertarik dengan pelajaran yang Bu Ani berikan selama ini gitu? Kalau khususnya pada pembelajaran saya sendiri, kalau Mm-mm. IPA, itu ya memang lihat-lihat juga materinya ya, karena materi untuk pelajaran IPA itu kan memang terbagi tiga ya. Ada fisikanya, ada biologinya, Ada ada kimianya gitu ya. kan. Mm-mm. Nah, ketika anak suka di misalnya pelajaran IPA, mikroskop, dia aktif gitu ya. Mm. Tapi kalau di hitungan pada diem gitu. Terus kalau di kimia bingung kan seperti itu. Mm-mm. Jadi memang masih 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 nggak stabil gitu. Dan ya kayak gitu karena terlalu banyak anak-anak yang dominan itu ribut sehingga ya kelasnya jadi nggak kondusif. Gitu. Jadi Jadi kurang antusias kurang gitu. antusias ya Bu, kurang Betul. antusias ketika pembelajaran ya Bu ya. Kalau boleh Ya, tahu betul. selama ini media pembelajaran yang digunakan Bu Ani itu apa Bu? Atau model pembelajarannya apa saja gitu yang sudah pernah digunakan? Oh iya. Kalau biasanya saya menggunakan pelajaran itu dengan yang sudah ada dari sekolah ya. Biasanya menggunakan modul itu ya. Mm. Nah, itu kan merupakan fasilitas dari anak sendiri ya. Anak kan beli itu lembar kegiatan siswa. Yeah. Mau nggak mau karena anak pegangannya yang utama itu ya harus dipelajari. Mm-mm. Kemudian buku-buku pendamping atau referensi dari perpustakaan dari sekolah yang sudah diberikan kepada sekolah Mm-mm. dipinjamkan buat anak-anak Mm, gitu. gitu. Ya itu paling yang saya gunakan yaitu modul sama buku referensi yang dari Mm. sekolahan Ya. seperti itu. Jadi Bu Ani sudah menggunakan modul, sudah menggunakan buku-buku juga ya Bu Ani ya. Iya. Selain itu ada media lain Bu. Mungkin sudah pernah menggunakan ada lagi gitu selain itu. Kalau media lain berarti kan kalau tidak selain textbook kan berarti pembelajarannya nggak di kelas ya. Oh iya iya. Karena saya sendiri mengampu pelajaran IPA Hmm, itu memang disesuaikan dengan materi yang akan saya sampaikan. Ketika saya mengajar tentang lingkungan hidup, hmm, tentang ciri-ciri makhluk hidup, maka akan saya bawa keluar ya outdoor bersama anak-anak gitu. hmm, Jadi memang kalau pelajaran IPA itu ya 50%-nya teori, 50%-nya praktek. Hampir sama dengan penjas ya, dengan agak seperti itu. Jadi ketika sudah teori nanti keluarnya ya bisa ke lapangan atau ke halaman sekolahan hmm. atau ke ruang laboratorium. Jadi disesuaikan dengan materinya saja. Jadi saya juga sudah menggunakan metode-metode yang lain di samping textbook gitu ya, atau misalnya menggunakan buku modul. Seperti itu loh, Bu. Jadi sebenarnya sudah bagus ya Bu Adi. Sudah tadi sudah modul sudah, buku paket juga sudah dipakai, terus Iya, tadi sudah dibawa ke alam berarti ya Bu ya, dibawa ke lingkungan ya, iya, ke iya, lapang atau ke halaman, berarti sudah sebenarnya itu sudah bagus, sudah anak bisa langsung belajar melihat benda nyata ya, mungkin kayak iya betul. biologi, belajar tentang tumbuhan, tentang hewan, langsung melihat Iya, benda nyata. Itu sudah iya, bagus padahal ya Bu ya, sudah ke lab juga kan iya, ya Bu ya. Tapi untuk iya kelas 7B betul, ini ternyata masih ini ya Bu, masih tetap kurang antusias ya, walaupun sudah betul, dengan berbagai metode itu ya. betul. Iya, Bu. Ini makanya saya juga Bingung ya. bingung ini metodenya pakai apa lagi ya kira-kira ya begitu. Atau
ada metode lain Bu yang di kelas 7B belum pernah diterapkan gitu, belum pernah coba diterapkan. Tapi kira-kira itu nanti bisa membuat anak lebih kondusif dan lebih semangat. Ada lagi mungkin Bu, kira-kira yang bisa gitu menurut Bu Oh Ani? iya, iya. Sebenarnya sih eh, ada metode yang memang saya belum pakai khususnya di kelas 7B dan mungkin hanya kelas 7B saja mungkin yang tidak saya Oh gunakan seperti itu metode Bu. itu. Apa Ya, itu Bu, metode ya, apa Bu? ya. Metode dengan menggunakan gadget sih, gitu. Hmm, Karena sekarang kan memang zamannya IT ya, jadi ya, anak-anak memang dituntut untuk bisa berkreatif, hmm, inovatif, ya, mandiri. ya, Salah satunya dengan penggunaan gadget. hmm, Kebetulan memang kalau di sekolah saya sendiri, penggunaan gadget itu diperbolehkan asalkan dengan persetujuan dengan Bapak Ibu guru mapel begitu. ya, ya, ya. Sebenarnya, kalau saya sebenarnya sudah menggunakan itu, tapi di kelas lain gitu. Kelas 7B-nya Tidak di belum. kelas 7B belum. Itu yang kelas lain anak-anak antusias ya Bu pakai gadget itu. Betul, betul. Ya, karena pertama memang penggunaan gadget di sekolahan itu apa ya? Menurut saya sendiri sebagai guru, apalagi anak-anak, memang menjadi pembelajaran yang sangat menarik ya. Karena selain kita bisa memodifikasi atau memvariasikan model-model pembelajaran, anak juga nggak merasa bosan gitu, hanya ngeliatin gurunya aja kan, monoton gitu ya, menerangkan, ceramah metodenya gitu ya, atau diskusi kan biasa gitu ya. Kalau misalnya melihat gadget kan anak dituntut untuk berkreasi, Iya. berinovatif gitu ya, misalnya dengan mata pelajaran yang membuat gambar atau peta konsep gitu, itu bisa Jadi bisa menggunakan kelas gadget. lain tuh pakai gadget seneng ya Bu. Jadi belajar sambil bermain mungkin ya Bu. Anak-anak Iya, antusias. Terus kalau boleh tahu kenapa kelas 7B belum diterapkan metode itu Bu? iya. Saya juga tadinya berpikir kenapa ya kelas 7B kok enggak gitu. Mm-mm. Tapi memang dari awal itu karena 7B itu kan saya pandang dan teman-teman pandang itu, nah kelasnya seperti itu ya, nggak kondusif. Jadi Oh, pikiran saya itu kalau saya terlalu banyak metode di sana akhirnya tidak membuahkan hasil yang maksimal gitu ya. Jadi buat apa gitu. Tadi saya pikirnya itu seperti itu. mm-mm. Jadi kayak buang-buang waktu kayak gitu loh. Kalau pakai metode apapun nggak ada yang benar sih gitu. Tapi memang memang untuk metode ini memang belum saya praktekkan begitu. Memang metode ini belum saya praktekkan. Iya iya. Jadi Gitu. tadinya merasa sia-sia ya Bu. Tapi Merasa sia-sia. tadi menurut Bu Ani tapi bisa ya Bu kelas 7B kalau diterapkan tadi itu. Iya, saya juga berpikirnya gitu. Jadi yang pertama saya juga mungkin salah satu kesalahan yang saya buat, kenapa kok khususnya dari mapel saya tidak bisa mengkondusifkan anak-anak. Mungkin saya memberikan perbedaan perlakuan apa ya Bu terhadap kelas-kelas yang lain. Sehingga seharusnya kelas 7B juga diberi perlakuan yang sama Iya. dengan menggunakan metode yang sama juga gitu. Iya iya iya. Ya, insya Allah saya akan menggunakan khususnya metode dengan menggunakan gadget pada anak-anak 7B sehingga ada perubahan yang signifikan Ya, pada kelas tersebut gitu. ya bagus bagus sekali tuh Bu Ani. Jadi memang iya ya kita harus memberikan pelayanan yang sama mungkin ya Bu ya. Itu Ya, tapi kalau misalkan nanti Bu Ani menerapkan pembelajaran menggunakan gadget di kelas 7B kira-kira ada kendala apa tidak Bu? oh, kendala ya Bu ya. Kayaknya untuk menerapkan pembelajarannya nggak ada Bu. Kalau misalnya masalah, kalau khususnya tentang gadget ya Bu ya, Mm-mm. kalau di sekolah kita itu kan sudah ada wifi-nya ya Bu ya, Ya. sudah ada wifi-nya dan anak-anak pun boleh menggunakan fasilitas sekolah dengan Mm-mm. menggunakan internet, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Jadi menurut saya sih kalau gadget kan pasti larinya ke internet, ke pulsa ya. Kita Ya. bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Kecuali kalau di rumah kan beda.
Jadi kalau untuk penggunaan gadget sendiri tidak ada masalah, asalkan ada gadgetnya kan seperti itu. Iya, betul betul. Ada Iya, gadgetnya aja iya gitu. benar. Berarti tidak ada kendala ya, Bu. Apalagi Bu Ani kan sudah terbiasa juga ya, Bu, di kelas lain. Jadi Iya, betul. ya berarti tidak ada kendala kalau kalau nanti Iya. diterapkan juga di kelas 7B. Nah, Bu Ani tadi sudah ini ya, udah bagus lah. Saya lihat apa yang dilakukan Bu Ani itu sudah pembelajaran yang inovatif, sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Bu Ani sebenarnya sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya, Bu ya. Tadi rencananya mau seperti apa saja, Bu, kalau mau diceritakan kembali. Jadi untuk mensikapi gitu kelas 7B, tadi apa saja yang mau dilakukan Bu Ani? Ya, mungkin untuk kedepannya nanti saya akan melakukan media pembelajaran tambahan ya Mm-mm. dengan menggunakan tadi gadget ya, dengan menggunakan misalnya video atau Canva atau PPT gitu ya, yang bisa kita kerjakan bersama-sama di sekolah. Mungkin saya atau anak-anak yang menjadi tutorialnya agar bisa tidak terjadi ketimpangan, Ya. nah, tidak monoton. Mm-mm. Jadi kita juga bisa memanfaatkan gadget yang kita miliki dan kita juga bisa menerapkan profil pelajar Pancasila, yaitu kita bisa berinovatif dan mandiri seperti itu. Ya, menarik sekali sebenarnya Bu ya. Jadi Bu Ani sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tadi, sudah ada solusi. Terus nanti komitmen ke depan berarti Bu Ani mau menerapkan pembelajaran menggunakan gadget ya Bu ya di kelas 7B. Sama seperti dengan kelas yang lain ya Bu. Itu kira-kira Insya Allah. nanti dalam menerapkan itu Ibu akan dibantu siapa Bu? Ada yang bisa membantu tidak Bu? Oh iya, kalau seperti itu karena memang kendalanya itu kan tidak hanya saya sebenarnya ya dalam apa berperan aktif di kelas 7B. Kalau misalnya saya di kelasnya 7B saja misalnya hanya saya sendiri yang berperan aktif, tapi Bapak Ibu guru yang lain juga tidak berperan aktif kan juga percuma. Jadi ya memang harus ada kolaborasi Mm-mm. antara guru mapel dengan wali kelas 7B gitu. Ya, jadi kolaborasi ya Bu ya intinya itu. Betul, Kira-kira kita kolaborasi. itu mulai kapan Bu akan menerapkan model pembelajaran menggunakan gadget itu? Butuh berapa waktu untuk mempersiapkannya juga itu? Ya, karena pembelajaran yang saya lakukan di kelas 7 setiap kelas kan saya ngajarnya 8 kelas ya. Setiap 1 minggu itu 2 kali pertemuan saya. Ya, berarti selagi itu ada pembelajaran di kelas 7B ya berarti saya sudah siap. Kebetulan di hari Senin itu saya sudah ada jadwal di kelas 7B. Ya mungkin saya akan mencoba melakukan dengan penggunaan gadget tadi ya sebagai media pembelajaran tambahan di kelas 7B. Ya, Siapa tahu ada perubahan dengan menggunakan metode ya, tersebut. ya, Dan ya, misalnya kalaupun berhasil, saya mungkin akan menularkan kepada guru-guru yang lain. ya, Gitu. ya. Ya, terima kasih Bu Ani. Jadi tadi bisa saya simpulkan ya Bu Ani itu punya permasalahan di kelas 7B, kelasnya tidak kondusif, anak-anaknya rame sendiri, terus malah yang anak putra bikin pusing ya Bu ya. Nah Iya, itu tadi Ibu sudah mencoba mencari solusinya yaitu akan menerapkan pembelajaran menggunakan gadget ya Bu ya. Sekarang gimana perasaan Ibu setelah ngobrol-ngobrol ini? perasaannya ya alhamdulillah eh, sudah merasa tenang karena yang namanya orang kita sedang berdiskusi pasti ada solusi. Saya pun merasa terbantukan dengan percakapan kita pada pagi hari ini, Bu Erna. Ya, Saya ya, terima kasih banget lah pada Bu Erna yang ya, sudah bisa membantu saya dalam membantu memecahkan masalah bersama-sama. ya, sama-sama Bu Ani. Nanti kalau ke depan kita ngobrol-ngobrol lagi, saya juga pengen tahu hasilnya seperti apa biar apa yang dilakukan Bu Ani kan itu menginspirasi saya dan juga teman-teman yang lain tentunya. Semangat Bu Ani, semoga terselesaikan masalahnya. Terima kasih Bu atas saran yang Ibu berikan kepada saya. Terima kasih juga. Ya, sama-sama. Saya ke kelas dulu ya Bu. Iya Bu, silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu, mungkin waktunya juga Ya, terlalu panjang ya ya, Bu ya. ya. Langsung umpan balik Langsung saja. untuk saya. Langsung umpan balik. Umpan balik yang
saya berikan saya sebagai coaching kepada coaching Bu Erna, yaitu perasaan saya pada saat saya di coaching oleh Bu Erna, saya merasa senang karena saya bisa belajar bagaimana menjadi coach yang baik seperti apa. Selain itu saya juga bisa mengembangkan praktek coaching ini pada rekan sejawat. Yang sudah baik, coach sudah baik dalam melakukan coaching karena sudah sesuai dengan alur tirta, baik dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang perlu ditingkatkan ketika peran kita sebagai coach, kita harus banyak menggali informasi lebih dalam lagi, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Terima kasih, Bu Erna. Terima kasih Bu Ani. Oke. Jadi Bu Erna kendalanya ada pada saat melakukan pembelajaran matematika di kelas ya Bu ya. Pembelajaran yang kurang kondusif ya. Kebetulan Bu Erna ngajarnya di Kelas berapa? 789 ya Bu ya. Iya Bu. Dan yang kurang kondusif itu di kelas berapa Bu? Secara umumnya semuanya Bu. Oh begitu. Oke. Bisa digambarkan Bu kurang kondusifnya seperti apa Bu? Jadi itu anak-anak tuh kurang antusias Bu. Bahkan ketika awal pembelajaran, kita belum pelajaran aja sudah anak-anak merasa matematika itu sulit gitu. Padahal belum dikasih materi apa-apa gitu. Mereka sudah matematika sulit. Terus jadi semangat belajar mereka itu turun. Belum juga belajar sudah kayak dibentahkan dulu gitu Bu. Kayak memang kurang tertarik gitu mungkin dengan pelajaran matematika. Iya. Jadi pembelajaran yang Bu Erna alami itu anak-anaknya kurang semangat, kurang antusias karena mungkin menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang sulit ya Bu ya. Sulit ya. Gitu. Ya memang nggak bisa dipungkiri ya Bu ya, dari dulu itu menjadi momok ya Bu ya, matematika itu memang pelajaran yang menyulitkan gitu ya. Padahal sebenarnya tidak ya Bu ya. Sebenarnya tidak. Mengasihkan kalau menurut saya sih. Mengasihkan. Oke. Nah dari obrolan kita siang ini kira-kira apa yang ingin Ibu Erna dapatkan? Ya dari obrolan kita sih saya berharap nanti saya bisa mendapatkan solusi terbaik lah dari permasalahan yang saya hadapi ini. Oh iya, jadi harapannya Bu Erna agar mendapatkan solusi dari kendala pembelajaran yang Ibu lakukan kira-kira apa? Gimana Bu? Jadi harapannya Bu Erna itu untuk mendapatkan solusi dari kendala pembelajaran yang dilakukan Bu Erna itu bagaimana? Jadi saya tuh ya berharap lah nanti dari obrolan ini saya dapat pencerahan gitu. Sebenarnya harus seperti apa sih pembelajarannya. Terus saya juga dapat penguatan ketika melakukan pembelajaran tuh nanti seperti apa, seperti itu Bu. Oke, berarti pada siang hari ini Bu Erna berharap kita bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang Bu Erna hadapi. Begitu ya Bu ya, khususnya tentang pelajaran matematika. Benar sekali Bu. Iya. Ya, sebelumnya Bu Erna, kalau dari skala 1 sampai 10 perhitungannya ya, perhitungan matematikanya, kondisi idealnya kan 10 ya untuk kita mengamati pembelajaran pada anak. Nah, kalau misalnya anak-anak yang Bu Erna itu kira-kira berada di posisi berapa itu Bu? Kalau 1 sampai 10, kalau anak-anak yang suka matematika sih mungkin bisa di 7 sudah ada Bu. Tapi kalau yang mayoritas itu ada di 6 bahkan mungkin 5 Mak. Gitu ya. Iya Bu. Oh iya. Jadi dari 1 sampai 10 itu anak-anak Bu Erna itu berada di posisi antara 6 sampai 7 ya Bu ya. Ya, mungkin ada yang 5 juga Bu. Jadi kalau karena kami satap juga kan semua anak kan diterima. Jadi ada anak yang memang suka matematika, yang memang prestasinya bagus juga diterima, yang memang masuk sekolah hanya untuk menuntaskan belajar, wajib belajar 9 tahun juga diterima gitu. Tapi mayoritas memang secara mayoritas itu ya Bu, ya 5-6 lah malah mungkin. Kalau yang 7 itu yang memang benar-benar suka sama matematika itu. Oh iya, berarti tidak semua ya. Kira-kira nantinya mau ditingkatkan berada di posisi berapa Bu? Biar kondisi ideal sampai posisi 10 itu bisa tercapai. Kira-kira bisa apa enggak Bu? Di posisi berapa maksimal berapa? Kalau pengennya sih ya 10 ya Bu ya, tapi kayaknya susah gitu kalau sampai 10.
Mungkin Pesimis dong berarti ya. ya kalau pesimis pesimis banget sih juga tidak, tapi realistis saya mungkin Bu. Oh, Ya, betul, jadi realistis ya. nanti Iya, iya. tahap pertama mungkin saya berharap bisa naik ke 8, mungkin nanti tahap Iya. berikutnya lagi bisa bisa lagi sampai 10 gitu. Iya. Itu sudah bagus loh Bu kalau 8 sampai 10 untuk pelajaran serumit matematika Mm-mm. ya Bu ya. Ya, itu Ya, harapannya kira-kira Bu. oke. Bu Erna kira-kira yang membuat anak-anak seperti itu menurut Bu Erna seperti apa? Tadi yang nggak antusias seperti itu, yang nggak suka pelajaran matematika. Mungkin kalau saya rasa itu apa anak-anak bosan gitu ya dengan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi anak-anak itu jadi tidak antusias, apalagi sudah merasa sulit, terus bosan. Jadi kan semangatnya turun. Mungkin seperti itu mungkin Bu. Itu ya motivasinya kurang gitu maksudnya ya Bu Iya, ya, motivasinya jadi dorongannya. kurang, semangatnya rendah Ya, gitu. oke. Berarti kalau misalnya motivasinya kurang, kira-kira kalau Bu Erna sendiri mengajarnya menggunakan media apa ya kalau boleh tahu? Selama ini sih saya sudah menggunakan model pembelajaran cooperative learning sudah Bu. Jadi anak-anak diskusi sudah, terus presentasi. Anak-anak biasanya kalau diskusi kan senang juga ya, tapi lama-lama itu semakin kayak udah bosan juga mungkin Bos. karena terbiasa diskusi presentasi seperti itu. Kira-kira pakai apa lagi Bu selain menggunakan pembelajaran cooperative learning? Ya, saya menggunakan alat peraga juga sih Bu, tapi kan karena kami terbatas tidak ada lab ya, jadi alat peraga yang ada ya ya hanya terbatas, tapi sudah saya gunakan juga. Seperti itu ya. Iya Bu. Jadi selama Bu Erna itu sudah menggunakan model pembelajaran cooperative learning, sudah juga menggunakan alat peraga dalam pembelajaran, begitu ya Bu? Iya. Sebenarnya itu sih udah bagus ya. Jadi sudah pembelajarannya juga sudah berpusat pada siswa ya Bu ya. Mm-mm. Dengan metode apapun ya sudah dilakukan ibaratnya ya pada Bu Erna. Kan seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, udah seperti itu. Tapi semakin kesini saya rasa anak-anak semangatnya tuh turun gitu Bu. Aduh, apa kira-kira Bu? Ada cara lain kira-kira yang bisa membantu anak-anak biar lebih semangat gitu loh dan antusias ketika pembelajaran matematika. Kira-kira apa Bu? Saya sih berpikir menggunakan model pembelajaran yang inovatif gitu Bu. Saya tuh Oh, contohnya seperti apa? saya pernah waktu pandemi sih malah kuisis gitu ya, anak-anak sih semangat tapi tidak terlalu semangat karena kuisisnya kan tidak online gitu, tapi saya Oh, sendiri pernah kuisis yang online gitu, saya sendiri semangat gitu Bu. Bapak Ibu, kita kembali ke main room karena waktunya udah habis. Itu seperti itu Bu. oh iya iya iya. Ya, semoga dengan Ibu menerapkan pembelajaran inovatif, Ibu bisa mengubah anak-anak untuk menjadi lebih antusias dan semangat lagi. Ya Bu. Mungkin itu saja ya Bu ya, solusinya sudah cukup. Ya Bu, terima kasih Bu Oke, Adi atas ya sama-sama. masukannya. Ya sama-sama. Langsung refleksi saja Bu, Ya. Ya, dibacakan. terima kasih Bu Ani. Sebenarnya dengan sharing sih saya merasa lebih lega karena dengan berbagi beban terkurangi ya Bu. Saya juga mendapat solusi pencerahan gitu. Yang sudah baik sebenarnya tadi alur cerita sudah mulai masuk ya, tapi karena kita Oke, belum Pak. selesai gitu ya. Terus yang Terima kurang kasih. mungkin perlu peningkatan di pertanyaan yang Sorry. hal itu. Kita tunggu rekan-rekan yang belum pulang. Kita tunggu agak sabar. Sudah ya Bu ya. Iya Terima Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, kita kembali ke main room.